misi-misi kenabian, misi kerasulan. Jadi apa yang bisa kita harapkan dari anak-anak kita ketika mengikuti madrasah di rumah kita, kemudian anak-anak kita ketika kita kirim ke pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah Islam, maka tujuannya itu, harapannya itu. Karena apa? Kalau hanya untuk jadi orang pintar bahasa, pintar teknologi, tidak usah sekolah Islam. Tidak usah. Justru nilai plus sekolah Islam adalah karena kemudian anak-anak kita menjadi anak soleh dan salihah. Apa soleh dan salihah? Ya kuntum khaira ummah. Apa kuntum khaira ummah? Ya menjadi umat yang terbaik. Dan umat terbaik itu dimulai dari manusia terbaik. Apa manusia terbaik? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dan khairun nas, manusia terbaik adalah dimulai dari khairut tilmid. Atau santri-santri terbaik. Nah, santri terbaik ini diisi apa? Ya ujungnya nanti pengen jadi apa? Kuntum khaira ummah toh. Nah, khaira ummah itu kan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil, gitu loh urutannya itu. Jadi baik sampean sebagai orang tua yang menyelenggarakan madrasah di rumah masing-masing maupun sebagai orang tua yang mengirim anaknya untuk berangkat sekolah di pesantren. Kan dia kan 10 tolong on. 10 tolong on. Ini pasti alhamdulillah saya senang gitu. Ngaji sambil ngitung dagangan 10 tolong on gitu. Tapi asal jangan ngaji itu sambil deal-dealan mobil ya itu kan butuh konsentrasi beda. Ya, alhamdulillah berarti ini ngaji sambil nyupir, ngaji sambil nyangkul. Nah, itu bagus ya. Nah, kembali ke sesena awal tadi. Bahwa kehendak kita untuk benar-benar menjadi manusia sejati itu dimulai dari itu. Maka di sini sampaikan, Wahai Muhammad, wa angzir, dan peringatkanlah orang-orang yang takut akan pertemuan dengan Tuhannya, bahwa pertemuan dengan Tuhannya pertama tidak terelakkan. Kamu mau lari kemanapun, pertemuan dengan Tuhanmu pasti terjadi. Udah pasti. Mau kemana coba kamu? Oh, kiamat nggak akan terjadi. Oke, kiamat kubro atau kiamat hancurnya dunia nggak terjadi. Tapi bagaimana dengan kiamat sughra? Kiamat di mana kamu mati sendiri-sendiri masing-masing. Pasti toh? Nggak ada sejarahnya orang yang nggak mati. Fir'aun, Namrud, Qatsir yang begitu kuasa, begitu kayak nggak terjatuhkan, mati. Korun yang begitu hartanya seolah-olah melindungi dia, mati. Siapa? Haman yang bisa membangun piramida Mesir, mati. Mati. Ya kan? Orang yang dianggap paling cerdas sedunia, mulai dari Albert Einstein, mati. Stephen Hawking, mati. Wis lah. Artinya tidak terelakkan. Maka peringatkanlah wahai Muhammad kepada orang-orang itu yang seolah-olah ingin menghindari pertemuan dengan Tuhan. Ketika diajak bicara akhirat, diajak bicara mati, kan selalu menghindar, ya kan? Bahasan apa itu? Gitu kan? Peringatin sama mereka. Semenghindar apapun kamu, pertemuan itu tidak terelakkan. Pasti terjadi. Kalaupun belum kiamat besar yang menghancurkan seluruh bumi dan semesta ini, kiamat sughra pasti terjadi. Apa itu? Saat kamu dipanggil Allah. Nah, di sana tidak ada penolong, di sana tidak ada pemberi syafaat, tidak ada kecuali Allah. Sudah salim. Lagi udah salim sama Pak Naik. Wala taqdurujil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya. Kasih. Jadi
janganlah kamu berpaling, wahai Muhammad, apalagi kamu mengusir orang-orang yang selalu setia dan memanggil Tuhannya di siang hari dan petang. Jadi gini, di masa Rasulullah itu ada satu kelompok orang yang bernama Ashabus Suffah, Ahlus Suffah. Ahlus Suffah atau Ashabus Suffah. Itu siapa mereka? Mereka ini adalah orang-orang yang sudah meninggalkan rumahnya, meninggalkan negerinya, biasanya dari jauh-jauh itu, memang hanya untuk nyantri kepada Rasulullah. Jadi mereka ini hidupnya di sekitar Masjid Madinah, lesetan gitu, ya dapat nafkah sedapatnya gitu. Tapi ujung utamanya adalah dia ingin mengikuti seluruh kegiatan Nabi, gitu, seluruh kegiatan Nabi dan mengikuti semua sabda Nabi. Jadi dia akhirnya hafal Quran, dia akhirnya memang orang yang paling pertama menerima dan menghafalkan ayat Allah ketika itu diwahyukan. Namanya apa? Ahlus Suffah. Mereka ini orang tidak punya apa-apa sehingga ya bajunya ya begitulah. Tidak punya parfum istilahnya gitu. Ya, jadi asbabun nuzul ini ketika Rasulullah duduk bersama dengan beberapa orang mukmin yang dianggap rendah dan miskin itu oleh kaum Quraisy, ya, karena memang mereka kan biasanya sederhana ya. Nah, lalu datanglah beberapa pemuka Quraisy hendak berbicara dengan Rasulullah, gitu ya. Pada saat ini masih di Mekah ini, ya. Kalau di Madinah ada nanti contohnya. Jadi pemuka Quraisy datang kepada Rasulullah, tapi mereka enggan duduk bersama dengan orang-orang mukmin itu dan mereka mengusulkan agar orang mukmin itu diusir saja. Agar orang mukmin itu diusir saja. Yang saya ceritakan tadi tentang Ahlus Suffah tadi kejadiannya yang tentang Abasa wa Tawalla. Tentang di mana? Di ini. Lalu mereka dapat berbicara dengan Rasulullah. Aku mau Muhammad bicara sama kamu, tapi itu teman-temanmu yang nggak punya parfum itu usir dulu itu. Baunya nggak enak itu. Orang-orang miskin, orang-orang rendahan itu. Gitu. Ya wajar lah, misalnya orang-orang kafir Mekah waktu itu kan apa? Mungkin bajunya juga sutra, kemudian tunggangannya juga alparat onta kan gitu. Dan seterusnya lah. Nah, mereka pengen, aku mau Muhammad. Nah, coba bandingkan. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW saat itu, kan mesti di dalam hatinya, oh ya ini aku harus mendakwai orang ini. Kalau gitu ya tak suruh pergi dulu lah. Kan bisa gitu. Atau kemudian hari berikutnya Rasulullah akan menyarankan orang-orang beriman supaya bajunya bagus. Ini demi dakwah, demi syiar Islam, biar nggak diremehkan. Kan gitu. Apa begitu? Enggak ternyata Rasulullah. Malah ini disampaikan wala taqrutil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu. Kamu jangan mengusir orang-orang yang malah ikhlas tulus, orang-orang yang hari-harinya siang dan malam hanya untuk berdoa kepada Allah itu, wahai Muhammad, gitu. Jangan, kamu jangan berpaling dari mereka hanya untuk menyenangkan hati mereka, gitu. Maka di dalam surat Al-Kahfi itu dikuatkan juga dalam surat Al-Kahfi. Coba dibuka di surat Al-Kahfi ayat 28. Coba dibuka. Al-Kahfi ayat 28. Sudah ketemu? Izin Gus. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Kabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami.
serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Shadaqallahul adzim. Nah, itu. Jadi jangan Muhammad, jangan kamu berpaling dari teman-teman, dari sahabat-sahabatmu yang meskipun secara dunia itu kelihatan remeh, kelihatan rendah, kelihatan tidak punya banyak saldo, kendaraannya ya cuma Honda Legenda, Supra, itu kan? Yang kalau parfum ya parfum apa sih? Gak sabun apa itu? Sabun apa? Gip yang batangan pun kalau nggak gip batangannya Lifebuoy itu pun udah cuil, ya kan? Nah, kamu jangan loh gimana? Karena apa? Justru mereka lah orang-orang yang apa? Orang-orang wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Orang-orang yang bahkan sudah sangat hidupnya hanya ingin mengharap ridho Allah itu. Orang-orang yang sudah tidak punya harapan-harapan lain. Jangan kamu berpaling dari mereka hanya untuk biar menyenangkan hati orang-orang yang hidupnya hanya turidul hayatat dunia itu. Jangan, kata Allah. Jadi ditegur. Kenapa? Karena Rasulullah nyaris saja ya dalam beberapa kesempatan itu ya itulah karena Rasulullah maksum ya, terjaga dari kesalahan, terjaga dari dosa. Itu terjadi juga ya dulu di surat Abasa. Surat Abasa itu surat ke-80. Coba dibuka. Surat ke-80. Surat ke-80 coba. Sudah ketemu? Surat ke-80 itu, mulai ayat 1 sampai ayat 10. Sudah? Mau dibaca? Sudah ketemu? Surat Abasa, surat ke-80. Silakan Pak. Tadi dari Banjarnegara tadi. Mas Suryono, mau baca? Tadi kayak nyalain mikrofon tadi. Surat ke-80, ayat 1 sampai 11. Belum ketemu? Mungkin yang belum baca? Siapa yang tadi belum baca? Silakan. Biar sama-sama memahami Quran dari langsung. Silakan. Ayat pinten Gus? Ayat sak kerso. 1 sampai 11. Oh, ini sambil ngeramut kambing mesti ini. Mau jualan ini. Senin Pon toh? Nggih. Ya, Nggih. lanjut. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Nggih. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut pada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan, sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Atur suwun Gus. Nabi Muhammad loh ditegur sama Allah. Gitu kan? Jadi ada waktu itu Nabi Muhammad sedang menemui seorang pembesar Quraisy. Ya tentu mereka mungkin kayak sekarang gitu ya, datang dengan pengawalnya, dengan membawa
mobil-mobil mewah, bajunya ini, wajah harum, segala macam lah. Kemudian tiba-tiba ada seorang sahabat, namanya Ummu Maktum, ini laki-laki buta, ya tentu orang yang sederhana, mungkin kelihatan miskin gitu, datang untuk nyuwun dawuh, minta diajari, minta di. Kemudian Nabi Muhammad berpaling, bermuka masam, nggak suka. Artinya waktu itu ya, ini aku ada tamu, kamu gimana sih ini gitu kan? Ya karena sebenarnya strategi dakwah. Tapi coba rasa ditegur sama Allah. Kamu ada Ummu Maktum yang begitu, yang jelas hatinya suci kata Allah, yang jelas-jelas ingin menyucikan diri dari dosa. Ya, wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, atau dia ingin mendapat pengajaran yang beri manfaat kepada dirinya, sementara kamu abaikan. Padahal orang-orang Quraisy yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya pembesar Quraisy, engkau memberi perhatian kepadanya, kan gitu. Kok gimana kamu? Adapun orang yang datang kepadamu, padahal orang-orang Quraisy Mekah itu belum tentu dia nanti beriman. Nah, sementara Ummu Maktum sudah pasti dia beriman. Kalah, kata Nabi. Jangan begitu engkau Muhammad. Coba. Nabi Muhammad ditegur sama Allah. Karena berlaku seperti itu. Lah karena Nabi Muhammad maksum, terjaga dari dosa, yaitulah kelebihan Rasul dibanding kita. Belum sempat sampai berlaku dosa, sudah ditegur Allah, taubat. Hingga dosa nggak sempat mampir, itulah maksum. Nah kalau kita, nah ini, coba bayangkan bagaimana kondisi kita, kenapa? Itu orang-orang yang takut kepada Allah itu, Ummu Maktum itu, tapi malah sampean mengabaikannya. Nah ini pelajaran untuk kita, dulur, agar kita ini jangan menjadikan materi, jabatan, fisik, itu sebagai standar hebat, standar hormat kita kepada orang. Jangan. Jangan Mas. Ya. Kita juga gitu, jangan ketika misalnya milih teman, inilah, milih teman lingkungan, pergaulan, atau milih mantu misalnya. Itu sama coba apa? Materi tuh apa? Jabatan tuh? Dia lulusan apa gitu tuh? Nah, ayo coba. Ini yang paling, padahal jelas kita dikasih Allah, ukuran standar mulia itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ya kan? Coba, inna akramakum indallahi atqakum. Surat apa ayat berapa? Surat Al-Hujurat ayat 13. Coba dibuka supaya kita ini lurus jalan hidup kita ini, nggak kayak orang umum di luaran sana. Jika Nabi Muhammad SAW bisa diperingatkan Allah, apalagi kita. Coba surat Al-Hujurat ayat 13. Monggo gantian yang belum baca. Temu? Izin, Gus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, maaf, Gus. Ini kok Quran saya bahasa Inggris semua. Apa-apa wes, nanti tak terjemahkan. 13, nggih. Oke. O mankind, we create you from a single pair of a male and female, and made you into nation and tribes that may know each other, not that ye may despite each other. Fairly, the most honored of you in the sight of Allah is he who is the most righteous of you, and Allah has full knowledge and is well acquainted with all things. All mankind, wahai semua manusia, gitu kan? Kita ini sesungguhnya create you, kita sesungguhnya kami ini menciptakan kamu dari seorang laki-laki, male and female, dari seorang perempuan juga, dan kemudian menjadikan kamu berbangsa-bangsa supaya kalian saling mengenal, bersuku-suku dan seterusnya. Tapi
kata Allah, di antara suku, bangsa, jabatan, harta, dan sebagainya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah. Tapi kan berarti sudut pandangnya Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi sudah jelas ukuran kemuliaan kita, ukuran sukses kita adalah akramakum. Ismu tabdil yang berarti orang yang paling karim, orang yang paling mulia itu adalah yang paling bertakwa, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling kuat fisiknya, bukan yang paling cantik ganteng rupanya. Jadi sampean nyari teman, nyari tetangga, nyari lingkungan, nyari mantu, jangan pakai standarnya Korun atau Fir'aun. Pakailah standar Rasulullah. Yang bahkan Ummu Maktum yang buta dan miskin pun, kata Allah, lebih layak untuk kamu pergauli daripada orang-orang Quraisy yang gagah prakoso itu. Ma'alaika min hisabihi min syai'in wa ma min hisabika alaihi min syai'in fatadrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kamu tidak punya tanggung jawab atas perhitungan mereka, pun mereka tidak punya tanggung jawab atas perhitungan kamu nanti di hari kiamat. Sehingga kamu misalnya mengabaikan orang-orang beriman itu, kamu pasti akan menjadi orang yang zalim, wahai Muhammad. Kalau Rasulullah saja diingatkan begitu, apalagi kita, dulur. Oke? Oke, silakan kalau ada yang mau tidak setujui atau ditanyakan. Monggo. Ya, silakan. Oke, izin Gus Leri. Ya, Pak Jo. Terus bagaimana standar kita atau cara kita mengamalkan ini, Gus? Artinya gini, dalam setiap kegiatan kita kan sering mengundang dalam tanda petik pejabat setempat atau bagaimana. Biasanya kita menempatkan beliau itu selalu di depan. Kemudian yang kedua, apa itu namanya, suguhannya pun itu juga sering kita bedakan. Nah, mensikapi ini bagaimana, guys? Biar kita Oke, pertama gini Pak Jo, pertama diri kita dulu. Siapa tahu kita akan jadi pejabat toh. Jadi maka diri kita dulu yang kita didik supaya tidak begitu. Jangan mau selalu dimuliakan, apalagi berharap, jangan. Bersikaplah egaliter kepada semua. Kita dulu. Jadi lo siapa tahu ya kan? Kita dulu, nanti siapa tahu kita jadi ketua paguyuban bulu tangkis atau apa gitu kan. Lalu kemudian, itu mulai dari diri kita. Apalagi yang pengen nyalon, pengen itu, hati-hati dulu. Mulai dari diri kita. Kenapa? Karena sebenarnya kalau para pejabat atau para itu bersikap egaliter dan tidak selalu mau digitukan, itu enak. Misalnya ya, acara sudah dimulai. Para pejabat atau para tokoh itu biasanya ditaruh di depan kursinya. Loh, lah kalau sampean datang terlambat, itu harusnya ya di belakang, no. Kan gitu. Sama dengan sholat. Sebenarnya jamaah sholat, jamaah haji, itu memberi kita semacam sinyal bagaimana kita harus hidup dalam kehidupan sehari-hari itu. Lu meskipun presiden, kalau sholat jamaahnya ketinggalan, ya harus di belakang. Kan gitu. Tidak ada kemudian presiden itu mintanya di depan, itu tidak ada. Kemarin ada contoh bagus sebenarnya, waktu saya khutbah di Polresta itu. Kan biasanya kalau pejabat itu ditaruh di depannya mimbar pas itu kan, biasanya dekat sama khotib, sama imamnya atau sama itu takmir-takmirnya itu. Nah itu Pak Kapolres begitu datang, tidak mau ditaruh di depan mimbar karena datang di belakang ya diminta di pinggir sana. Mungkin itu mengajarkan kepada yang lain gitu. Nah ini juga pertama kepada diri kita. Yang kedua, kalau kita sebagai panitia, sebaiknya memang begitu. Kita kalaupun mentreatment orang yang pejabat dan lain sebagainya, ya biasa saja. Kalaupun dia misalnya kita bedakan, paling bedain tempat saja, mungkin biar lebih enak.
bicaranya, ngobrolnya, tapi jangan sampai bedakan misalnya makanannya. Jangan, gitu ya, jangan. Itu sudah kita praktekkan di SPMAA. Jadi ketika kayak Rahmapura kita menikahkan orang banyak gitu, itu hampir kita samakan dah. Jadi tamu pun begitu. Kalau ada tamu misalnya pas ada tamu apa, kalaupun misalnya beda tempat, hanya beda tempat, tapi menunya, suguhannya, dan yang paling utama adalah bagaimana kita menyapanya, itu harus sama. Itu. Kalau tempat duduk, ya itu tadi. Oke lah kalau misalnya di depan, karena mereka nanti akan ngasih sambutan biar nggak susah, belakang ke depan, dan lain sebagainya, that's okay. Tapi jangan sampai misalnya itu karena kursi orang ini lalu kursinya empuk, yang satu kursi plastik aja cukup. Nah itu kan yang kayak gini-gini nih, yang budaya feodal yang sudah dibiasakan itu. Nah ini harus kita rubah memang, harus kita supaya apa? Dan tapi dimulai dari kita. Kita ini kalau ini jangan maulah dibedakan yang kemudian sangat berbeda sekali itu. Saya sering Mas Pak Jo di mana-mana gitu, kemudian kebanyakan gitu. Nah, kebanyakan saya langsung masuk, ayo makan bareng sini gitu. Kalau misalnya makan, tempat tidur juga begitu. Saya paling nggak enak kalau digituin gitu. Itu meskipun mereka mungkin karena ngelihat kita priayi dan sebagainya, tapi kan nggak enak jadinya gitu. Jadi itu yang harus dimulai dari diri kita ya. Jangan ingin dikultuskan, jangan ingin tinggikan. Karena tinggi dan tidaknya bisa jadi kita malah kalah sama orang-orang yang mau menyiapkan panitia-panitia yang ikhlas itu gitu. Ya. Saya rasa itu. Ada lagi?